DPP ini apakah karena kongresnya diperpanjang sampai bulan April 2025 dan nanti langsung penetapan lagi atau seperti apa, Mbak? Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, kemudian akan menjelang pilkada yang akan datang. Jadi tentu saja partai perlu mengevaluasi, memperkuat dan tentu saja melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita ketua umum menyikapi bahwa kepengurusan DPP periode yang harusnya selesai tahun 2024 ini untuk tetap bekerja membantu bergotong royong sampai selesainya pilkada. Nama-nama baru kayak Mas Ganjar, Pak Ahok itu sebenarnya apakah memang ada persiapan tertentu untuk dipersiapkan jadi pemimpin ke depan gitu, Mbak? Yang ada adalah karena memang ada beberapa tempat kosong karena satu anggota DPP ada yang wafat, kemudian ada yang kemudian tidak bisa keluar atau bekerja kembali. Jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi dan tentu saja dengan yaitu menyikapi situasi kondisi yang ada kita perlu untuk bahu-membahu bergotong royong memperkuat partai di tahun 2024 ini. Mbak Puan tadi kan untuk yang pengurusnya itu mengambil sumpah jabatan, tapi untuk ketua umumnya sendiri akan ada pengambilan sumpah jabatan yang perpanjangan sendiri atau tadi sudah perpanjangan karena tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum akan menggunakan hak prerogatif atau sudah menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang DPP periode 2019-2024 dan menambah personil DPP-nya sampai tahun 2025 sampai ditentukan kongres selanjutnya untuk menentukan ya komposisi dari ketua umum sampai yang lain. tadi sekaligus yang Mbak Puan ya? Sekaligus karena yang melantik kan ketua umum Kongresnya April 5 berarti ya? 2025. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga ya, tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut apakah memang kuat di wilayah mana karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Mbak, kemarin terkait di Sumut ini kan PKB sudah memutuskan untuk mendukung Mas Bobi. Ini kan di Sumut berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah yang belum mendeklar siapa apakah mungkin tetap nama-nama lain atau tetap ada pertimbangan untuk Mas Bobi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan ya, Mbak? Belum ada keputusan tapi bisa saja. Ya. Mbak, untuk Pak Andika Perkasa apakah akan diusung di Jakarta atau gimana, Mbak? Isunya kan Ya ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Mbak, ini kan Pak Anies kemarin sempat dibilang akan disandingkan dengan Pak Andika ya salah satunya. Lantas kemudian untuk Pak Ahok sendiri itu nasibnya gimana, Mbak? Apakah masuk juga dalam bursa pencalonan DKI atau gimana? Nasibnya baru saja dilantik tadi jadi DPP PD Perjuangan. Sementara itu. Mbak Puan kemarin terkait dengan duet Andika dan Anies ini dari Nasdem mengatakan apa tidak ketinggian kalau Pak Andika itu menjadi wagub, pangkatnya apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika ini menjadi wagub? Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wagub. DPP ini apakah karena kongresnya diperpanjang sampai bulan April 2025 dan nanti langsung penetapan lagi atau seperti apa, Mbak?
Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, kemudian akan menjelang pilkada yang akan datang. Jadi tentu saja partai perlu mengevaluasi, memperkuat dan tentu saja melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita ketua umum menyikapi bahwa kepengurusan DPP periode yang harusnya selesai tahun 2024 ini untuk tetap bekerja membantu bergotong royong sampai selesainya pilkada. Nama-nama baru kayak Mas Ganjar, Pak Ahok itu sebenarnya apakah memang ada persiapan tertentu untuk dipersiapkan jadi pemimpin ke depan gitu, Mbak? Yang ada adalah karena memang ada beberapa tempat kosong karena satu anggota DPP ada yang wafat, kemudian ada yang kemudian tidak bisa keluar atau bekerja kembali. Jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi dan tentu saja dengan yaitu menyikapi situasi kondisi yang ada kita perlu untuk bahu-membahu bergotong royong memperkuat partai di tahun 2024 ini. Mbak Puan tadi kan untuk yang pengurusnya itu mengambil sumpah jabatan, tapi untuk ketua umumnya sendiri akan ada pengambilan sumpah jabatan yang perpanjangan sendiri atau tadi sudah Perpanjangan karena tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum akan menggunakan hak prerogatif atau sudah menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang DPP periode 2019-2024 dan menambah personil DPP-nya sampai tahun 2025 sampai ditentukan kongres selanjutnya untuk menentukan ya komposisi dari ketua umum sampai yang lain. tadi sekaligus yang Mbak Puan ya? Sekaligus karena yang melantik kan ketua umum Kongresnya April 5 berarti ya? 2025. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga ya, tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut apakah memang kuat di wilayah mana karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Mbak, kemarin terkait di Sumut ini kan PKB sudah memutuskan untuk mendukung Mas Bobi. Ini kan di Sumut berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah yang belum mendeklar siapa yang akan. Apakah mungkin tetap nama-nama lain atau tetap ada pertimbangan untuk Mas Bobi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan ya, Mbak? Belum ada keputusan tapi bisa saja. Ya. Mbak, untuk Pak Andika Perkasa apakah akan diusung di Jakarta atau gimana, Mbak? Isunya kan Ya ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Mbak, ini kan Pak Anies kemarin sempat dibilang akan disandingkan dengan Pak Andika ya salah satunya. Lantas kemudian untuk Pak Ahok sendiri itu nasibnya gimana, Mbak? Apakah masuk juga dalam bursa pencalonan DKI atau gimana? Nasibnya baru saja dilantik tadi jadi DPP PDI Perjuangan. Sementara itu. Mbak Puan kemarin terkait dengan duet Andika dan Anies ini dari Nasdem mengatakan apa tidak ketinggian kalau Pak Andika itu menjadi wagub, pangkatnya apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika ini menjadi wagub? Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wagub. Ya, Oke, siap. ya, Makasih, makasih ya, makasih.